kalian bisa ya ada baterai sumber arus arah seperti yang sekarang tadi, kutub positif itu yang pendek, ya, yang panjang kutub positif. Ya, kutub positif. Terus, Tio. Nah, nanti di sini akan dibedakan antara ya, rangkaian tertutup dan rangkaian terbuka. Jadi harus mengalir ketika rangkaiannya tertutup. Ya, ketika rangkaian tertutup. Seperti saya katakan tadi, itu arus listrik itu sama dengan aliran muatan positif ya dari kutub positif ke kutub negatif. Ya, sedangkan dari aliran elektron mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Nah, banyaknya ini muatan yang mengalir tiap detik itu disebut dengan kuat arus. Jadi kuat arus I besar ya sama dengan delta Q per delta T. Biasanya kalau dia fungsi waktu, arusnya I fungsi waktu, maka ditulis I sama dengan dQ per dt. Jadi turunan arus, turunan muatan terhadap waktu. Ya, jadi kalau I fungsi T, maka I sama dengan dQ per dt. Jadi hati-hati itu nanti kalau di dalam listrik magnet itu akan dikembangkan lagi bahwa I sama dengan dQ per dt. Jadi di fisika dasar cukup I sama dengan Q per T. Q itu muatan, T itu waktu dalam sekon, Q muatan dalam kolom, sehingga I dalam kolom per sekon yang sama dengan ampere. Lanjut. Ya, silakan. Silakan. Terus lanjut. Ya. Nah, ini tadi yang saya katakan bahwa kalau silakan. Stiker apa? Oh iya, itu kali ya. Saya nggak tahu deh. Ya. Ibu di atas. Maaf, ada tamu, aduh. Ya ginilah kalau bekerja elektronik, laptop saya nggak jalan, jadi pakai HP. Nggak tahu nih kenapa dia tidak jalan. Padahal WiFi-nya kembang kempis. Itu nyambung tidak itu terus. Kenapa dia? Nah, itu contohnya. Jadi ada di situ kalian bisa lihat ya dalam soal itu ya. Kalau nanti ditanyakan biasanya berapa tadi kan kuat arus I dQ per dt atau IQ per T. Nah, kalau ditanyakan misalnya adalah banyaknya muatan elektron yang mengalir, banyak elektron yang mengalir, itu N sama dengan Q per E, di mana E itu muatan dari satu elektron, 1,6, 10 pangkat min 19. 1,6, 10 pangkat min 19. Ya. Nah, kalau berbicara energi, itu ingat lagi di dalam listrik statis. Ya, energi listrik itu sama dengan muatan kali beda potensial. Ya. Muatan per energi potensial. Sehingga di situ kalau ditanyakan kalian bisa lihat itu ditanyakan energinya yaitu Q kali delta P. Ya, Q kali delta P. Ya, itu nanti bisa lihat soalnya. Jadi kalau tadi I Q per T, maka bisa dibuat dalam segitiga. Biasanya kalau anak SMP kan memudahkan mengingat itu, dibuatkan gambar sebuah segitiga, taruh di situ I dan QT-nya. Nah, kalau ditanyakan I Q per T, kalau Q I kali T, kalau T Q per I. Silakan lanjut, yuk. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa arus mengalir bila rangkaiannya tertutup. Arus dan elektron berlawanan dengan arah dari kuat arus itu sendiri. Jadi arus tadi mengalir dari
Kalau kuat arus dari positif ke negatif, sedangkan elektron dari negatif ke positif. Silakan lanjut ya. Ya. Nah, ini kalian bisa lihat ada rangkaian tertutup, ya. Ada sumbernya, ya, ada saklar, ada beban. Jadi harus mengalir kalau saklarnya tertutup. Nah, ini kita berbicara hukum Ohm. Ada berbicara hambatan. Ada berbicara sumber. IMF atau gaya gerak listrik. Jadi kalau nanti sebelum dihubungkan dengan beban, itulah yang disebut dengan gaya gerak listrik. Jadi kalau sudah dihubungkan dengan beban, itu lain lagi. Nah, di sini biasanya berlaku hukum Ohm ya. Nah, itu disebut tadi dengan tegangan jepit ya. Tegangan jepit kalau setelah dihubungkan dengan beban, itu disebut dengan tegangan jepit. Lanjut. Ya, ini hukum Ohm. Hukum Ohm. Nah, biasanya saya mulai menjelaskan dari pengertian resistor sendiri sebelum saya menjelaskan hukum Ohm. Jadi supaya siswanya paham, itu saya mulai dari pengertian resistor. Jadi hambatan atau sudah paham yang sering disebut dengan resistor. Ya. Nah, itu resistor itu besarnya tergantung dari jenis bahannya, ya, berbanding lurus dengan panjang, berbanding terbalik dengan luas penampang. Nah, biasanya luas penampangnya itu adalah berbentuk lingkaran, sehingga nanti A-nya adalah pi R kuadrat. Nah, hal-hal ini yang harus dipahami oleh siswa atau kalian. Saya lupa, murni apa pendidikan? Kalian, Tio, murni pendidikan, Tio? Pendidikan. Hah? Pendidikan. Oh, pendidikan, karena saya ngajar 2 kelas, yang berarti yang besok ya, yang murni ya. Nah, jadi kalau kebetulan kalian pendidikan, itu harus bisa yang pertama mengolah bahasa buku menjadi bahasa yang mudah dicerna oleh siswa. Itu sulit jadi guru, ya. Jangan dikira gampang. Jadi menjadi guru itu adalah seperti menjadi orang tua anak-anak di rumah. Harus sabar, bijaksana, ya. Kata-kata tidak sembarangan, ya. Jadi apalagi saya dengar itu di Surabaya kemarin ada guru memukul siswa, itu nggak boleh, ya. Saya menepok pernah, karena saking saya marahnya, ya. Jadi ceritanya begini. Saya ngajar di SMA tahun berapa itu? Tahun sekitar sebelum saya kuliah ke UGM itu tahun 88, terus saya masih 88-an ya. Itu seorang siswa loncat pagar bolos. Ya, ketahuan. Nah, saya kebetulan wali kelasnya. Saya belum saya nikah, sebelum nikah 87, 86. Jadi siswa itu meloncat pagar, jadi saya ditegur oleh kepala sekolah. Karena yang meloncat pagar itu rupanya murid kelas saya. Ya. Nah, akhirnya saya panggil, ada kepala sekolah, nah berjanji bahwa dia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Baru kemarinnya buat perjanjian, besoknya loncat pagar lagi. Kamu marah nggak kira-kira kalau kamu dilapor gitu? Saya tanya sekarang, kamu marah nggak kalau kemarin sudah nasihatin baik-baik, bilang bahwa berjanji tidak akan loncat pagar, ternyata besoknya lu kan mau loncat pagar lagi. Kamu marah nggak? Coba tanya. Saya tanya kamu marah nggak kira-kira? Marah, Pak. Nah, di situ saya tepok, tapi saya nepoknya bukan kepala, bukan apa, pantatnya saya tepok. Laki-laki nih, bukan perempuan. Ya, kalau perempuan saya nggak berani nepok. Itu ini laki-laki. Soalnya saya marahnya, saya tepok pantatnya nih. Ya. Nah, jadi saya nyesel juga. Kenapa saya nyesel? Jadi gini. Setelah saya selidiki, ternyata anak Jakarta itu banyak masalah. Ya, jadi rupanya orang tuanya itu jarang di rumah. Jadi yang laki, yang perempuan sibuk kerja, ya sibuk kerja. Nah, karena yang perempuan gajinya lebih besar,
yang lakinya gajinya lebih kecil. Nah, yang laki ini suaminya gimana caranya supaya dia bisa mengasih uang lebih besar daripada istrinya, supaya gajinya lebih besar daripada istrinya. Nah, sebenarnya kan nggak boleh seperti itu kalau dalam keluarga. Kalau istri misalkan gaji gede, ya itu juga karena doanya suami. Ya memang kalau ini yang laki yang ngurus anaknya kan gitu aturan. Nah, kalau misalkan suami yang kerjanya bagus, istrinya banyak waktu, ya istrinya yang ngurus uang. Jadi saling sharing lah gitu. Nah, ternyata setelah sedikit seperti itu, dipanggil orang tuanya. Ternyata begitulah keadaannya. Ya, jadi dia anaknya nggak terurus. Gitu. Ya, susah juga. Ya, saya sendiri belum punya anak, ngurus orang kan sulit juga. Karena saya ditunjuk jadi wali kelas. Gitu. Jadi berat. Jadi wali kelas itu berat. Ya, dapat nggak punya honornya nggak seberapa, tapi tanggung jawabnya besar. Ya, gitu contohnya. Jadi saya tidak memukul, jangan memukul kepala, apalagi fatal itu ya. Fatal, nggak boleh. Nah, itulah dituntut kebijaksanaan kita, kearifan kita. Ya, kemudian hindari menggunakan kata-kata yang kasar. Itu akan membekas dalam hatinya tuh anak-anak SD, SMP, SMA. Ya, jadi itulah jadi guru berbicaranya, perilakunya, ya. Kemudian bagaimana menyampaikan materi itu supaya siswa itu mengerti. Jadi kita akan dirindukan. Kalau kita ngajar benar, baik, itu siswa itu akan dirindukan. Sakit datang. Ya, seperti saya pernah dulu, sakit pun siswa saya datang. Setelah dia selesai mata pelajaran saya, dia baru balik lagi pulang. Loh, katanya kamu sakit, saya bilang begitu. Rugi nanti Pak, nggak dengerin katanya. Ya, itu contohnya. Ayo terus, lanjut ya. Tadi hukum yaitu ya, kita balik ke atas dulu sedikit. Ke hukum tadi. Nah, ini ya. Nah, ini sebenarnya gini. Kan kamu lihat bahwa Pi kali R. Ini kan setelah dalam rangkaian. Atau R-nya P per I. Sebenarnya dalam hal ini nggak boleh kita menyebutkan bahwa amatan berbanding lurus dengan tegangan berbanding dengan arus. Jadi kita hanya bisa bilang berbanding lurus paling terbalik itu adalah ketika rumus aslinya tadi. R sama dengan rho L per A. Jadi hambatan berbanding lurus dengan panjang, berbanding balik dengan luas penampang, tergantung dari jenis bahan. Dan ada satu lagi bahwa hambatan tergantung dari temperatur. Ya, sama dengan di pemoyan, ya di pemoyan berarti selain R rho L per A, maka R juga R0 kali 1 ditambah alfa delta T. Atau delta R sama dengan pertambahan hambatan R0 kali alfa delta T. Jadi dia berbanding lurus dengan hambatan mula-mula, berbanding lurus dengan koefisien suhu, berbanding lurus dengan perubahan temperatur. Nah, dalam praktek ternyata bahwa antara ada perubahan, ini kalau misalkan isi hambatannya tetap, ini R-nya tetap, itu ada kalau dibuat hubungan antara arus dan tegangan, dia grafiknya linear. Grafik antara P dan I. Nah, tangan miring, kemiringan daripada grafik inilah yang sama dengan hambatan. Jadi kalau kalian digambarkan oleh gurunya waktu di SMA itu, antara P dan I, maka garisnya merupakan garis lurus. Ya, jadi artinya kalau tegangannya diperbesar, maka arusnya besar juga. Ya. Nah, tetapi ada besaran yang tetap. Itu kalau tadi hambatannya tetap ya. Bahwa kemiringan atau tangan kemiringan atau slope ya. Itu sama dengan tangan alfa yaitu P per I sama dengan R. Nah, P sama dengan I kali R inilah yang disebut dengan hukum Ohm. Dalam rangkaian tertutup ini merupakan tegangan jepit. Ya, sering disebut dengan tegangan jepit. Ayo lanjut. Tegangan jepit, lanjut. Nah, ini contohnya, ya contohnya. Nah, seperti saya katakan dari awal,
Nah, ini sebenarnya harus diketahui dulu ya, baru ditanya, baru jawab. Nah, begitu mulai satuan harus dalam satu sistem. Usahakan dalam bentuk lipatan 10. Seperti ini 0,4, ya 4, 10 min 1. Ya 4, 10 min 1. Ya min 1 naik 30, 30 bagi 4 adalah 7,5 ohm. R satuannya ohm, jadi volt per ampere. Ya. Nah, jadi harus paham sebagai seorang guru, satuan dasarnya R sama dengan P per I. Ya, volt per ampere yang sama dengan ohm. Lanjut ya. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa nilai hambatan suatu bahan itu notasinya R, ya sering disebut kenapa R, itu resistor, ya, rho L per A. L-nya itu tadi adalah panjang, A-nya luas penampang, rho-nya itu adalah hambatan jenis. Satuannya ohm meter. Jadi di situ kalau kalian lihat bahwa rho itu ohm meter, L-nya meter, A-nya meter persegi. Jadi begini, kalau kalian tahu sudah satuannya, kalau kalian nanti ikut ujian misalnya menjadi guru dalam sekolah internasional, bisa dilihat dari satuannya apa yang diketahui gitu. Ya, jadi satuannya pahami dulu sehingga kalian kalau menjawab dalam bahasa Inggris itu bisa gitu. Ya, jangan sampai saya kasihan juga kemarin ada tamatan saya, Pak, malu saya nggak bisa jawab. Kenapa? Ya, ternyata itu tadi polanya yang dia belajarnya dia salah, ya. Jadi begitu soalnya, padahal soalnya nggak terlalu sulit, cuma karena nggak paham bahasa Inggrisnya, ya, jadi bingung dia. Ya, itu pahami dari satuan, ketahuan, oh ternyata diketahui ini. Masalahnya apa dia? Nah, misalkan dalam dinamika, apakah dinamika, ya, atau kinematika, nah harus simbol-simbolnya itu harus dipahami sama satuannya. Sehingga akan jelas diketahui apa, ditanya apa, jawab gitu. Dari satuan akan ketahuan gitu. Ya, kalau kita nggak paham bahasa Inggrisnya. Dari satuan yang besaran-besaran yang ada bisa dilihat. Apa sih yang diketahui, nanti ditanyakan akan jelas. Pasti yang berkaitan dengan variabel yang ada. Nah, seperti saya katakan tadi, kalau misalkan di SMA itu sering pakai variabel atau rumus yang sama untuk bahan yang sama. Ini untuk hambatan, misalkan dua buah bahan dari bahan yang sama. Yang satu panjangnya sekian, yang kedua panjangnya sekian. Berapakah perbandingan resistornya atau hambatannya? Nah, itu berarti bahan sama, berarti rho-nya sama. Sehingga nanti dicoret rho-nya. Sehingga tinggal R1 berbanding R2. Nah, ya aturannya karena bahannya sama, kan kalau berbeda rho1 L1 per A1 berbanding rho2 L2 per A2. Nah, karena rho-nya sama, bahan sama, coret. Tinggal A-nya lah yang diganti dengan PR kuadrat. PR1 kuadrat, PR2 kuadrat, P-nya coret. Ya, sehingga tinggal L1 banding R2, jadi L1 berbanding R2 kuadrat, ya, berbanding L2 kali R1 kuadrat. Nah, itu kalau misalkan dua resistor yang berasal dari bahan yang sama. Jadi pakai perbandingan. Ayo lanjut yuk. Nah, ini bisa kalian lihat bahwa tiap bahan itu memiliki hambatan jenis yang berbeda. Nah, inilah pentingnya kalau kalian nanti ngajar itu membuat PowerPoint. Kalau ini kalian tulis di papan, waktunya habis. Ya, bisa bayangkan, kalau ini kamu tulis, misalkan aluminium, hambatan sekian, ya, tembaga sekian, emas sekian, nah itu habis waktunya. Nah, itulah pentingnya membuat PowerPoint. Kemudian memperjelaskannya itu di papan tulis. Ya, usahakan contoh soal itu dibuat di papan tulis sehingga siswa itu melihat prosesnya. Karena kalau fisika, siswa itu harus melihat prosesnya. Nah, ini juga daring itu risikonya tinggi. Ya, kalian nggak bisa melihat prosesnya karena sudah jadi, ya jawabannya sudah jadi. Ya, jawaban sudah jadi, kalian nggak bisa melihat prosesnya. Ya, itu pentingnya membuat PowerPoint karena kalian calon guru, usahakan nanti begitu kalian tamat, strateginya adalah
Yang pertama, kuasai materi fisikanya, kuasai media pembelajarannya, ya, kuasai evaluasi penilaian, kemudian baru model-model pembelajaran. Kira-kira apa yang cocok. Nah, kalau tes pasti lulus, ya. Nah, kuasai materi 1, 2, 3, tapi cuma itu tadi, jangan selalu berharap di DKI gitu, karena DKI itu kan walaupun tunjangannya gede, syukurlah kalau misalkan diterima di DKI. Ya, memang fokus dulu di DKI, kalau nggak bisa ya daerah sekitarnya, yaitu ada Banten, ada Jawa Barat gitu, atau bisa keluar pulau kalau suka merantau. Nah, itu kalau suka merantau itu yang saya katakan tunjangannya gede itu adalah di Kalimantan Timur, ya. Hampir sama TKD-nya dengan Jakarta dia. Karena dia banyak sumber daya alamnya, minyaknya, perminyakannya banyak. Jika dia penghasilannya hampir sama dengan di DKI. Hasil daerahnya gitu. Jangan selalu fokus di DKI. Apalagi zaman sekarang, zaman modern kan, Kaltim itu paling cuma 1 jam 30 menit, 30 menit lah naik pesawat. Ayo silakan, lanjut. Nah, itu contohnya, ya. Jadi bisa kalian lihat, ya, itu sudah besaran-besaran diketahui, ya. Tinggal masukkan aja, tinggal masukkan. Ya, rho-nya ada, L-nya ada, cuma dia rubah dalam satuannya yang dalam SI, ya, satuannya SI. Ya, lanjut, saya tidak bahas ini contohnya gampang. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa ini bisa dilihat contohnya penerapannya, ya. Apalagi sekarang banyak yang alat kesehatan itu menggunakan aliran listrik. Magnet, ya, magnet seperti saya beli kemarin ditawarkan itu untuk memanaskan leher, pinggang, kalau sakit pinggang, kaki, kalau pegel-pegel, menggunakan semuanya berasal dari energi listrik dan magnet. Ayo silakan lanjut. Ya. Nah, ini saya katakan tadi bahwa amatan selain tadi tergantung dari jenis bahan, ya, tergantung dari panjang, luas penampang, dia juga dipengaruhi oleh suhu. Cuma tadi kalau kita lihat rumus aslinya bahwa R sama dengan rho L per A. Jadi yang berubah di sana sebenarnya hambatan jenisnya, ya. Nah, ini rho-nya yang berubah. Jadi rho-nya itu sebenarnya rho 0 kali 1 tambah alfa delta T. Nah, karena rho-nya berubah, maka R-nya juga akan berubah. Karena tadi rumusnya R sama dengan rho L per A. Ya, rho L per A. Nah, ini rumusnya hampir mirip dengan koefisien Moy panjang. Kalau ingat koefisien Moy panjang, yaitu L sama dengan L0 1 kali alfa delta T. Cuma di situ L-nya panjang mula-mula, L panjang akhir, alfa koefisien suhu, delta T kenaikan temperatur. Maka dalam hambatan, ya, maka R-nya menjadi R0 kali 1 tambah alfa delta T. R0 itu adalah hambatan mula-mula, alfa koefisien suhu, T min T0 itu adalah perubahan temperatur. Nah, sering ditanyakan berapa pertambahan. Ya, kalau pertambahan berarti R kurang R0. Sehingga nanti R kurang R0 itu akan menjadi R0 kali alfa kali delta T. Atau T kurang T0 atau T2 kurang T1. T0 di situ adalah suhu awal, T suhu akhir. Alfa koefisien suhu satuannya per derajat Celcius. Ya, per derajat Celcius. Nah, hati-hati T-nya bisa Kelvin atau Celcius. Tapi karena di situ delta, nggak jadi masalah. Kalau Celcius, Celcius saja. Kalau Kelvin, Kelvin saja. Jadi nggak jadi masalah. Tergantung dari satuannya, alfanya apa. Ayo lanjut, silakan. Nah, kita lihat di sini adalah daya listrik. Sebenarnya kita mulai dari energi listrik, ya. Lebih bagus itu kalau kita mulai dari daya listrik. Ya.
Energi listrik. Tadi energi listrik itu usaha untuk memindahkan suatu muatan dari satu ujung ke ujung yang lain, yaitu W sama dengan Q kali delta P. Atau karena I itu Q per T, ya maka bisa dibuat W sama dengan V, ya V I kali T. Karena P itu I kali R, maka bisa juga bahwa energi listrik menjadi I kuadrat RT. Ya, nah kalikan R bagi R bisa juga energi listrik itu P kuadrat per R kali T. Nah itu energi listrik tadi dimulai dari definisi ketika belajar di listrik statis, maka usaha untuk memindahkan muatan dari satu titik ke titik lain, W sama dengan Q kali delta P. Atau W sama dengan, karena Q-nya I kali T, setelah kita belajar listrik dinamis, maka W-nya menjadi V kali I kali T. Ya, P tegangan, I kuat arus, T waktu. Nah, karena P itu I kali R, maka bisa juga energi listrik I kuadrat R kali T. Nah, karena I kali R itulah P, maka bisa juga W sama dengan P kuadrat per R kali T. Nah, ini daya listrik, ini sama dengan usaha rata-rata. Jadi, energi listrik, ini daya listrik, ini notasi dengan P, tapi kalau energi tadi notasinya W, ya. W, kalau daya listrik itu P itu adalah W per T. W per T. Sehingga kalau bisa dikembangkan, karena tadi W itu bisa fit, ya. Karena fit, coret T-nya, jadilah dia P kali I. Nah, karena P-nya tadi I kali R, maka bisa juga P-nya I kuadrat R. Ya. Nah, ada lagi tadi terakhir, ya P sama dengan P kuadrat per R kali T. Coret T-nya, bisa juga P-nya menjadi P kuadrat per R. Itu ada beberapa rumus yang bisa kali kembangkan dari konsep bahwa W sama dengan Q kali delta P, ya. Dikembangkan lagi menjadi W tadi menjadi fit, bisa juga dikembangkan menjadi I kuadrat RT, bisa dikembangkan menjadi P kuadrat per R kali T. Nah, karena daya itu usaha persatuan waktu, maka P-nya bisa menjadi Q kali P per T, bisa juga P kali I, bisa juga I kuadrat R, bisa juga P kuadrat per R. Sebentar ya, sebentar. Ayo lanjut yo, walaupun saya kurang sehat tapi saya semangat. Ya silakan yo lanjut yo. Lanjut yo. Nah ini kita lanjutkan dengan ini contoh nih. Nah ini yang saya katakan tadi bahwa begitu mulai satuan arus dalam satu sistem itu kalian lihat bahwa I-nya dalam ampere, tegangannya dalam volt, waktunya dalam menit ya. Nah menit itulah yang dirubah menjadi detik. Ayo lanjut. Nah itu tadi ya. P I kali P ya. P itu satuannya tadinya sebenarnya dari satuan aslinya P itu daya itu kolom volt ya, kolom volt. Nah dikembangkan bisa jadi itu I kali P, ampere volt itu yang sama dengan watt. Jadi dari rumus asli tadi Q kali kolom kali volt yang sama dengan watt juga sama. Jadi ampere kali volt juga watt. Ya. Nah, jadi dibalik di sini energi listrik. Nah, ini yang kita bayar di rumah itu biasanya dinyatakan dalam bentuk dayanya. Ya, itulah sebabnya kalau kita kan energi listrik dinotasikan dengan W. Ini bahasa Inggris
energi listrik dinotasikan dengan E ya. Dinotasikan dengan E. Dinotasikan dengan E. Nah, tadi kalau kita lihat bahwa daya E per T, sehingga E-nya P kali T. Nah, karena alat-alat di rumah itu biasanya banyak, maka energi listrik yang ada di rumah itu biasanya dituliskan E sama dengan N1 P1 kali T1 ditambah N kecil ya, N kecil. P sama dengan N1 P1 kali T1 ditambah N2 kali P2 kali T2 ditambah N3 kali P3 kali T3 dan seterusnya. Saya ulangi, E tadi N P kali T. N ini adalah banyaknya alat, P itu adalah dayanya alat itu, T itu adalah lamanya pemakaian. Karena biasanya alat-alat listrik itu yang kita bayar tiap bulan itu adalah dalam satuan kWh, kilowatt jam. Ya, ini hati-hati nih kepada kalian yang calon guru, ya karena di rumah alatnya banyak, maka energi listrik yang kita bayar tiap bulan itu tinggal mengalihkan saja, ya jumlahnya kali dayanya kali waktu pemakaian. Ya, jumlahkan semuanya itu. N1, P1, T1, ditambah N2, P2, T2, ditambah N3, P3, dan T3. Ya, misalkan ada lampu, berapa. AC berapa, kulkas berapa, gitu. Ya, bisa dihitung, dijumlahkan. Nah, tapi ada juga nanti bebannya berapa. Nah, itu kan biasanya PLN-nya mencari ada beban dasar yang harus kalian bayar. Ya. Tergantung dayanya apakah 4,5, 900, atau di atas 900. Itu biasanya berbeda. Ya, biaya beban ya. Ya. PI kali P, E, P kali T. Nah, saya ulangi, untuk tadi energi listrik, P kali T, untuk alat-alat di rumah, ya E sama dengan N1 P1 T1 ditambah N2 P2 T2 dan seterusnya. Nah, karena biasanya dayanya dalam satuan watt, supaya dia bersatuan kWh, maka T-nya harus dalam jam. Saya ulangi, T-nya harus dalam jam dibagi dengan 1000. Jadi tadi sesuai dengan saya katakan tadi, E sama dengan N1 P1 kali T1 ditambah N2 P2 T2 ditambah N3 P3 T3 dan seterusnya. T-nya dalam jam dibagi 1000 sehingga nanti satuannya adalah kWh. Kenapa dia dibagi 1000? Karena biasanya daya di rumah itu dinyatakan dalam watt. Supaya dia menjadi kilowatt, maka dia dibagi dengan 1000. Supaya dia menjadi kilowatt jam, maka T-nya harus dalam jam. Gitu. Ya, ini di sini tidak tertulis ya. Jadi kalianlah yang harus bisa menerjemahkan bahwa energi listrik yang di rumah itu merupakan jumlah dari seluruh energi yang dipakai selama pemakaian. Ya, dihitung tiap hari, kalau 30 hari, kalian tinggal mengalihkan 30. Ya. Jadi pemakaian AC-nya tiap hari berapa, TV-nya nyala tiap hari berapa, lampunya nyala tiap hari berapa, AC-nya berapa. Nah, dijumlahkan masing-masing itu yang saya katakan tadi. N1, P1, T1. Jadi N1 banyaknya alat ya pertama, P2 dayanya berapa, T itu waktu pemakaiannya tiap hari berapa. Gitu. Silakan lanjut. Nah, ini ada sumber arus bolak-baliknya. Kita lihat di situ ada generator. Generator, itu kalian bisa lihat sumber arus bolak-balik beda tadi dengan arus arah. Ya, saya ulangi tadi sebenarnya kalau kita ngajar di SMA itu, ya tadi sebelum berbicara energi listrik, kalian harus menjelaskan rangkaian listrik. Ya, rangkaian seri dan paralel. Ya, ingat saya belum tulis, nanti minggu depan mungkin saya akan jelaskan karena laptopnya bermasalah. Ya, ingat kalau dia seri, kita ingat lagi kemarin kapasitor. Ya, kalau ada rangkaian seri itu arus yang mengalir sama.
Beda dengan kemarin kapasitor. Jadi kalian kalau belajar kapasitor harus linear dengan listrik dinamis karena dia hampir identik. Ya, kalau kemarin di dalam kapasitor seri Q-nya sama. Kalau di dalam arus ini listrik I-nya sama, kuat arusnya sama. Ya. Kemudian kalian bisa lihat tadi kemarin kalau tegangan ya Q ya. Q C kali P sehingga P Q bagi C. Jadi ya kemarin bagi tegangan. Di sini jauh itu. Dia seri. Nah, kalau seri harusnya sama, maka nanti tegangan pertama itu P I kali R1. Tegangan di gambar kedua P2 I kali R2, I-nya sama. Tegangan yang ketiga I kali R3. Nah, karena I-nya sama, sehingga nanti hambatan pengganti untuk seri itu adalah di jumlah biasa. R seri sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Beda dengan kapasitor. Kalau kapasitor, kalau dia seri, seper C seri sama dengan seper 1 tambah seper 2 dan seterusnya. Nah, terbalik dengan di dalam resistor. Nah, kalau dalam rangkaian paralel, resistor di jumlah biasa, kapasitor di jumlah biasa. Ya, kalau dia seri seper, sedangkan di dalam resistor listrik dinamis, nah itu kalau dia seri malah R-nya jadi jumlah biasa. Kalau paralel seper. Nah, itu saya ulangi, kita balik ke listrik dinamis. Ya, kalau dia seri, I-nya sama, pembagi tegangan, P1 I kali R1, P2 I kali R2, P3 I kali R3. Ya, hambatan penggantinya R sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 dan seterusnya. Nah, harus ingat, paham di dalam rangkaian tertutup, hukum Ohm akan menjadi ya, I sama dengan E per R ditambah R kecil. Ya, saya ingat bahwa di SMA itu ada rumus rangkaian tertutup. I sama dengan epsilon E sumber arus GGL per R ditambah R kecil. Nah, R besar itu yang sering disebut dengan hambatan luar. R kecil itu sering disebut dengan jangan dirubah dulu, jangan lupa. Ini saya berbicara masih arus listrik yang tadi. Ya. Ya. Nah, itu R kecil sering disebut dengan hambatan dalam. Nah, tegangan jepit yang termasuk tegangan jepit tadi adalah P sama dengan I kali R. Jadi dalam rangkaian tertutup ada I sama dengan E per R tambah R kecil. Nanti tegangan jepitnya I kali R. Ya, I kali R. Jadi tegangan jepit setelah GGL dihubungkan dengan beban. Kita lihat arus bolak-balik sekarang. Arus bolak-balik. Nah, ini kalian bisa lihat ini notasinya. Nah, ini bilangan gambar lingkaran diisi dengan huruf S tidur ya. Huruf S tidur. Huruf S tidur itulah sumber arus bolak-balik. Beda dengan tadi arus arah yaitu panjang dan pendek. Ya. Nah, jadi ini arus fungsi daripada waktu. Ya. Fungsi waktu ya. Sumber ini disebut dengan tegangan disebut dengan generator. Kalian ingat bahwa ada sebenarnya kalau menjelaskan ini kita harus menjelaskan dulu induksi elektromagnetik. Sehingga di situ kalian belajar GGL ya, GGL nanti yang merupakan sumber arus bolak-balik. Kalian ingat waktu di SMA ada rumus GGL sama dengan Emax sin omega T. Di mana Emax ini adalah N kali B kali A kali omega. Ada yang masih ingat waktu di SMA kelas 3? Sumber GGL sama dengan N B A omega sin omega T. Ya, N A B omega ini telah disebut dengan GGL maksimum. Ya, sin omega T. Jadi dia fungsi sinus. Ya, kalian lihat dia fungsi sinus. Itulah yang menyebabkan kenapa dia bisa bolak-balik. Dia merupakan fungsi gelombang. Dia merupakan fungsi gelombang. Ini rumus sinus ya. Nah, bisa kalian lihat itu bentuknya ada amplitudo. Ya, amplitudo.
Nah, itu ada plus P0, ada P0. Nah, di dalam arus bolak-balik atau AC, tadi kita belajar di dalam arus arah itu arus DC. Ya, jadi perbedaannya kalau kalian lihat sumbernya ya, sumbernya sama-sama generator. Kalau dia DC menggunakan satu cincin, kalau dia AC kalian bisa lihat nanti generatornya menggunakan dua cincin. Menggunakan dua cincin. Ya. Jadi kalau kalian perhatikan di SMA itu ada namanya tegangan efektif, tegangan maksimum. Jadi kalau kalian lihat alat-alat di rumah, itu sebenarnya adalah merupakan besaran-besaran efektif. Ya, ini amplitudo yang kalian lihat di dalam gelombang itu merupakan sebenarnya tegangan maksimum. Ya, tegangan maksimum. Nanti bisa dilihat di dalam osiloskop di lab. Ya. Nah, bagaimana hubungan antara besaran-besaran efektif dan besaran maksimum? Nah, kalau kita lihat di sini kalau berbicara arus AC, maka kita berbicara tegangan arus bolak-balik dan arus bolak-balik. Ya. Nah, tolong dicamkan baik-baik. Tegangan efektif, P efektif sama dengan P max per akar 2. Saya ulangin, P efektif, tegangan efektif sama dengan tegangan maksimum per akar 2. Pf sama dengan Pmax per akar 2. Demikian pula arus, ya kalau kita lihat tadi di dalam arus arah bahwa ada I sama dengan P per R. I P per R. Nah, I efektif juga itu. I efektif, Pmax per R, dengan kata lain bisa juga P per R ya, P per R, sehingga I-nya menjadi Pmax, I max per akar 2. I efektif sama dengan I maksimum per akar 2. Tegangan efektif, tegangan maksimum per akar 2. Jadi yang saya katakan tadi bahwa alat-alat di rumah yang tertulis pada setrika, yang tertulis pada TV, ya, ada heater, rice cooker, itu merupakan tegangan efektif. Lanjut. Lanjut. Nah, ini ya yang saya katakan tadi bahwa sebenarnya kita harus belajar dulu GGL yang dihasilkan oleh generator, ya ini kumparan yang berputar di dalam medan magnet. Kumparan yang berputar dalam medan magnet itu tegangannya sebenarnya adalah P sama dengan P0, P max sebenarnya P max sin omega T. Omega itu yang sama dengan 2PF atau 2P per T ya, karena T itu seper F atau F per T ya. Jadi hati-hati kalau nanti diketahui periode berarti dia adalah 2P per T kali T kecil. Kalau frekuensi 2PF. Nah, F itu adalah frekuensi linear. 2PF sama dengan omega. Nah, itu hati-hati tuh. 2PF ingat itu sama dengan omega atau 2P per T. Nah, P0 itu adalah tegangan maksimum. Tegangan maksimum. Ya, P yang ada ditulisnya itu adalah persamaan tegangan dalam rangkaian itu. Jadi masih fungsi waktu. Makanya hati-hati besok di pertanyaan itu, apakah yang ditanyakan persamaan tegangan, apa besar tegangan? Kalau persamaan tegangan, dia berarti dalam fungsi waktu. Gitu. Nah, kalau misalkan tegangan maksimum, berarti yang di depan amplitudonya itulah merupakan tegangan maksimum. Kalau ditanyakan tegangan efektif, berarti dia dibagi dengan akar 2. Nah, ya. Jadi saya ulangi, tadi tegangan efektif P max per akar 2. Arus efektif I max per akar 2. Silahkan lanjut. Nah, jadi gini, di dalam arus bolak-balik itu bisa juga nanti ada variasi rangkaian. Bisa hambatan dengan sumber arus bolak-balik, bisa kapasitor dengan arus bolak-balik, bisa induktor dengan sumber arus bolak-balik. Bisa juga rangkaian seri antara induktor, kapasitor, dan induktor yang dihubungkan dengan arus bolak-balik.
Nah, kalian bisa lihat di sini, ini adalah kalau ada R, itu berarti resistor dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik. Nah, jadi berlaku hukum Ohm biasa. Ya, jadi kalau resistor dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik, maka arus dan tegangan dianggap sepase. Artinya apa? Jadi begitu hambatan atau beban dipasang, maka arus langsung mengalir. Ya, arus langsung mengalir. Nah, kita kembali ke rumus yang tadi bahwa tegangannya, coba lihat kembali ke slide sebelumnya. Nah, ini P0 sin 2Pi Ft. Sehingga nanti I-nya adalah Pi per R. Langsung lanjut berikutnya. Ya, kalian bisa lihat. Nah, Pi per R. Nah, tadi Pi-nya P0 sin 2Pi T, ya. 2Pi Ft. Sehingga I-nya menjadi Pi per R. Masukkan persamaannya P0 per R sin 2Pi Ft. Ya. Nah, di sini P0 per R itu disebut dengan I0. Sehingga nanti kalau ditanyakan dalam soal, ya kalau dia persamaan arus, I sama dengan I0 sin 2Pi Ft. Kalau ditanyakan besar arus saja, berarti P0 per R saja. Makanya hati-hati. Ya, kalau ditanyakan misalnya adalah persamaan arus, maka dia harus dalam bentuk fungsi T. Ya. I sama dengan P0 per R sin 2Pi Ft. Itu persamaan arusnya. Kalau ditanyakan besar arus, cukup P0 per R saja. Ya, P0 per R saja. Nah, itulah yang dikatakan kenapa tadi kalau resistor dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik, ya sama-sama fungsinya sinus. Ya, sin 2Pi Ft. Jadi arus dan tegangan, ya, sinnya itu di belakangnya sama. Sehingga dia dikatakan sepase. Arus dan tegangan sepase, begitu dipasang, dia langsung arusnya jalan. Beda dengan kapasitor. Coba lanjut ke berikutnya. Kapasitor bukan, coba. Nah, ini daya, belum ini ya, belum apa namanya, belum dihubungkan ke masing-masing kapasitor induktor. Nah, sama dengan tadi di dalam arus searah, maka daya yang terpakai di dalam arus bolak-balik itu I kali Pi. Cuma bedanya tadi I-nya I0 sin 2Pi Ft, Pi-nya P0 sin 2Pi Ft. Di mana I0 dan P0 ini adalah I maksimum. Ya, sehingga nanti kalau ada I maksimum, P maksimum sin kuadrat 2Pi Ft. Ya, sin 2Pi Ft. Nah, jadi biasanya I0 ini Pmax, P0 Imax, Pmax, sin omega T. Ya. Jadi tadi kalau kita lihat mau pakai arus efektif, I efektif tadi P Imax per akar 2. Ya, P efektif Pmax per akar 2. Maka bisa juga di situ, ini sebenarnya nanti bisa juga kalau pakai efektif, ya, P-nya itu jadi akar 2 kali akar 2 setengah, ya. Setengah, ya, Pmax Imax, ya. Pmax Imax. Bisa kalian lihat tuh dari grafik. Setengah nanti I0 V0. Setengah I0 V0. Ayo lanjut. Nah, itu bisa kalian lihat tadi. Pi RMS kali Pi RMS. Nah, root mean square, ya, root mean square itu yang sekarang di Pmax per akar 2, ya. Imax per akar 2, P0 per akar 2. Jadi bisa juga I efektif kali P efektif. Ya. I efektif kali P efektif kali faktor daya biasanya cos Pi, ya. Jadi yang terpakai pada ini rata-ratanya, ya. Ini rata-rata, P rata-rata, I RMS kali P RMS. Root mean square. Jadi I atau I efektif dan tegangan efektif. Ya, efektif tadi Pmax per akar 2, P RMS I0 per akar 2 sama aja.
Ya, nah dalam arus bolak-balik biasanya dikalikan dengan cos P. Ya, cos P itu faktor daya. Faktor daya itu R per set. R per set. Ya. Nah, ini kalau tadi ditanyakan rata-rata berarti IRMS, PRMS. Tapi kalau daya yang terpakai ya aturannya ada setengahnya di situ ya. Ya. Setengah IRMS, PRMS. P-max, karena akar 2 kali akar 2 itu kan setengah kan? Ya. Akar 2 kali akar 2 itu jadinya setengah. Sehingga itu setengah I0 V0. Atau IRMS kali PRMS. Ayo silakan lanjut. Ada pertanyaan sebelum selanjutnya? Ada? Silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan sebelum selanjutkan? Tidak ada, Prof. Baik, kita lihat ini pengembangan rumus tadi. Karena tadi PI kali R. Ya, bisa juga. Ya, itu dikembangkan lagi. Bisa I kuadrat R, bisa juga P kuadrat per R. Sama dengan tadi dia harus searah. Dia harus searah. Coba lanjut, saya ingin tahu aja berikutnya apa sih? Nah, ini dihubungkan dengan tadi resistor. Ya, resistor tegangannya ada, R-nya ada, jadi gampang. Ya, ditanyakan RMS harus balik anunya, harus efektifnya, ya, daya rata-ratanya ya dalam rangkaian. Jadi gampang. Bisa dilihat dari situ satuannya, bisa dilihat dari satuan. Ya, dari besaran yang ada itu ada volt, baru sumbernya ada baru di R-nya. Determine, dan dapatkanlah harus efektif. Tegangan efektif yang pertama ya, yang kedua harus efektif, nomor C daya rata-ratanya. Lanjut. Nah, itu kan benar. Ya, tegangan efektif, Pmax per akar 2, ya. Kemudian harus efektif, ya, bisa Pmax per R, kemudian daya rata-rata, ya, IRMS kali PRMS. Tinggal mengalihkan aja. Ayo, silakan lanjut. Coba lanjut. Oh, ini balik ke rangkaian arus searah sekarang. Ini pasti kalian lihat ada yang seri dihubungkan dengan sumber. Ya, tadi saya katakan bahwa harus mengalir dari positif ke negatif. Kalian bisa lihat arah anak panahnya tuh. Ya, jadi di sini dia kalau seri itu pembagi tegangan. Sama dengan tadi kemarin di dalam kapasitor ya. Muatannya sama, pembagi tegangan. Kapasitor penggantinya adalah berbeda dengan dalam resistor. Dia di jumlah biasa, kebalikannya ya. Kapasitor dengan resistor kebalikannya. Ayo lanjut. Nah, itu yang saya katakan tadi. Kalau dia seri, arus yang mengalir sama. Arus yang mengalir sama dari pembagian tegangan, sehingga tegangan totalnya P1 tambah P2, I kali R1 tambah I kali R2. I-nya sama. Sehingga hambatan pengganti untuk seri, itu tinggal di jumlah biasa. Yang bawah lihat. Ya, untuk seri, resistor seri, maka hambatan penggantinya tinggal di jumlah biasa. Nah, rumus bantunya yaitu di rangkaian tertutup. I sama dengan E per R ditambah R kecil. Karena biasanya GGL itu ada hambatan dalam. Ada hambatan dalam. Setelah itu baru masuk ke rumus hukum Ohm. Ya. Ditanyakan tegangan misalkan di hambatan 1, Pi I kali R1. Pi2 I kali R2. Ya. Terus nah ini kebetulan dia seri, jadi diserikan dulu menjadi satu, baru kita masukkan ke rumus dalam rangkaian tertutup. Ini kebetulan hambatan dalamnya nggak ada ya. Coba lanjut jawabannya ya. Nah di sini hambatan dalamnya nggak ada ya, hambatan dalamnya nggak ada. Sehingga langsung saja I Pi per R. Padahal sebenarnya kalau bagus itu kalau ada hambatan dalam, yaitu I-nya sama dengan E per R ditambah R kecil. Ya, tanyakan dayanya, hambatan pengganti. Ya.
hambatan pengganti. Nah, itu lampunya kalau berbeda-beda, maka dayanya nanti tinggal jumlah biasa. Ya, lampunya misalkan dayanya berbeda-beda. Tinggal menjumlah saja daya tiap beban. I kuadrat R, nah, I kuadrat R, itu daya masing-masing. Sebenarnya bisa juga karena I-nya adalah seri, bisa langsung aja I-nya sama, langsung aja I kuadrat kali R1 tambah R2. Hasilnya sama aja. Kecuali tanyakan masing-masing ya. Kalau tanyakan masing-masing, iya. Ayo lanjut. Lanjut. Nah ini yang paralel ya, sama dengan tadi. Bisa kalian lihat dalam gambar itu. Ya. Jadi kalau paralel, kalian bisa lihat pembagi arus. Jadi kalau dia seri, pembagi tegangan. Tetapi dalam rangkaian ini berlaku hukum Kirchhoff yang pertama, ya, arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Ya, kalau misalkan yang masuk itu I, yang keluar itu I1 dan I2, maka nanti I itu harus sama dengan I1 ditambah I2. I1 ditambah I2. Nah, kalau tadi seri, arusnya sama. Ya, tegangannya berbeda. Tapi kalau dia paralel sekarang, ya ini tegangannya sama. Arus yang mengalir berbeda. Tapi harus diingat tadi, ya, tetap di rumus bantunya nanti adalah I sama dengan E per R ditambah R kecil. Sehingga nanti ketemu arusnya. Setelah ketemu arus, kali carian tegangan paralel. I kali R paralel. Sehingga nanti I1, P paralel dibagi R1. I2, P paralel dibagi R2. Gitu. Ya, jadi karena dia paralel, di sini hambatan penggantinya adalah spher. Jadi spher R sama dengan spher R1 tambah spher R2 dan seterusnya. Ayo lanjut. Lanjut. Nah, ini contoh daripada ilustrasi ya, hukum arus yang masuk sama dengan yang keluar. Hukum pertama Kirchhoff. Jadi yang masuk sama dengan yang keluar. Jadi kalau tadi yang masuk I, yang dicabang I1, I2, maka I-nya nanti sama dengan I1 tambah 2. Dengan kata lain, I1 tambah 2 sama dengan I, pas dia keluar. Silakan. Lanjut, yuk. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa paralel pembagi arus total I1 tambah I2 berlaku hukum pertama Kirchhoff. Yang masuk sama dengan yang keluar. Tadi seperti saya katakan bahwa kalau paralel tegangannya sama. Sehingga hambatan pengganti untuk paralel itulah spher. Jadi spher R paralel sama dengan spher 1 tambah spher 2 tambah spher 3. Nah, jadi kalau ada rangkaian paralel, kalian harus cari dulu hambatan penggantinya. Setelah hambatan pengganti ini, langsung masuk ke rumus I sama dengan E per R besar tambah R kecil. Nah, kalau sudah ketemu tadi, baru kita bisa mencari tegangan paralelnya. Tegangan paralel adalah I kali R paralel. Nah, sehingga lanjutnya bisa dicari I1, P paralel dibagi R1. P2, I paralel dibagi P paralel dibagi dengan R2. Gitu. Gampang sebenarnya. Ya, konsepnya yang dikuasai. Sama dengan yang pada kapasitor kemarin. Kalau dia paralel, ya tegangannya sama. Jadi cari dulu Q-nya. Ya, P paralel, Q dibagi R paralel. Setelah itu baru ketemu Q1, Q2. Lanjut. Nah, ini contohnya. Ya, bisa kalian lihat. Bisa lihat nomor pertama ditanyakan apa? Nomor A, hanya mana? Ekuivalen resistor untuk speaker. Jadi hambatan penggantinya berapa? Harus total disuplai ke receiver. Kemudian current masing-masing speaker. Daya disipasi masing-masing speaker. Ya, jadi bisa kalian lihat di situ. Kalau hambatan pengganti paralel spher
Ya kebetulan di sini hanya paralel ya, jadi tidak ada lagi yang dikombinasi dengan seri, sehingga otomatis nanti bisa dicari bahwa kalau nanti ditanyakan arus yang melalui 4 berarti langsung aja 6 dibagi 4, kalau nanti yang melalui 8, 6 dibagi 8. Jadi langsung aja ketemu dia, kecuali ada lagi setelah paralel diserikan lagi gitu. Sehingga kalian harus mencari arus utama, setelah ketemu arus utama baru mencari tegangan paralel. Setelah itu baru bisa mencari arus masing-masing pada rangkaian. Ayo lanjut. Ayo Tio. Nah ini yang saya katakan tadi, mengadis per. Nah di sini pentingnya menyamakan penyebut. Ya pentingnya bisa menyamakan penyebut. Ya samakan penyebut. Ya setelah itu baru disederhanakan. Sehingga ketemu R-nya ya. Dibalik. Ya. IP per R. Nah, ketemu I-nya. Nah, nomor C tadi, coba lanjut nomor C. Nah, itu harus total ya. Nah, jadi kalau ditanyakan masing-masing, karena kebetulan tadi di sini apa namanya, cuma ada paralel doang, tidak ada yang diserikan lagi, sehingga tinggal langsung aja. Ini langsung nih sederhana soalnya. Ya. Lanjut, soalnya sederhana. Ya, lanjut. Nah, kecuali dia kombinasi seperti ini ya. Ada kombinasi antara ada seri, ada paralel ya. Kalian bisa lihat yang pertama, itu di dalam rangkaian paralel ada seri, paralel, seri. Ya, kalau ada rangkaian seperti ini, kalian harus selesaikan dulu yang ada di dalam paralel. Nah, itu ada seri. Serikan dulu tuh yang 220 dan 250. Setelah itu kalian serikan, paralelkan lagi dengan yang 180, serikan lagi dengan yang 110. Jadi seri, paralel, seri. Ya. Ulangi. Jadi nanti seri, paralel, seri lagi. Baru ketemu dia hasil akhir. Ya. Jadi nanti di situ bisa kalian lihat bahwa 220 dengan 250 itu seri. Hasilnya seri itu paralelkan dengan 180. Hasil paralel itu serikan lagi dengan yang 110. Ketemulah dia hasilnya. Yaitu 240 ohm. Jadi nanti kalau ditanyakan arus dalam rangkaian, berarti 24 dibagi 240. Ya, kalau ditanyakan misalkan nanti arus pada paralel, kalian harus cari dulu tegangan paralelnya. I kali R paralel. Ya, I kali R paralel. R paralelnya dia ketemu 130. Sehingga nanti tegangan paralelnya I kali 130. Setelah itu baru kalian bisa mencari arus yang melalui 180 dan yang melalui 220, 250. Kalau seri kan arusnya sama. Jadi langsung saja nanti yang melalui 180, P paralel dibagi dengan 180. Kalau yang melalui 220, 250 langsung aja nanti P paralel dibagi dengan 470. Ketemulah dia arus yang melalui 180 dan 220, 250 kan harusnya sama. Nah, kalau yang melalui 110 itu berarti arus utama ya, arus utama. Jadi tadi kalau arus utama yang melalui 110 itu sama saja dengan 24 dibagi dengan 240. Jadi nanti arus utamanya adalah yang melalui 110 itu adalah 24 dibagi 240. Sama-sama dikurangi 1/10. Jadi 0,1 ampere. Jadi 24 dibagi 240 kan hasilnya 1/10. 1/10 0,1 ampere. Jadi arus yang melalui 110 itu adalah 0,1 ampere. Ayo lanjut. Ya, itu yang saya katakan tadi, apa namanya? Kalau ada rangkaian gabungan kombinasi, kalian harus selesaikan dulu langkahnya yang berada di dalam paralel, baru beralih keluar. Ya. Jadi kalau kalian paham kemarin ketika di dalam kapasitor, ini sebenarnya tidak terlalu sulit karena dia hampir identik,
Ayo lanjut. Nah, ini tadi. Ya. Ini ada hambatan dalamnya enggak? Ada hambatan dalamnya? Oh iya, ada hambatan dalamnya enggak? Ada ya? 0,01 ohm. 0,01 ohm. Ya, itulah tadi kalau ada hambatan dalam, maka kita harus pakai E sama dengan ya I kali R besar tambah R kecil. Ya, I kali R besar tambah R kecil. Ya kan kita lihat the car baterai SNFF, jadi GL-nya 12, internal resistance, jadi hambatan dalamnya 0, sekian. What is the terminal voltage when current draw from baterai is 10 ampere dan 110 ampere. Tinggal mengalihkan itu PI kali R 10 kali 0,01 ohm. Jadi tegangan jepitnya berarti nanti itu dikurangin ya. Itu ditegangin. Kurangin, kemudian nomor bawahnya harusnya 100. 100 kali 0, sekian 0,01 hasilnya 1. Ya. Buat determinal tegangan harus gambarkan 0, sekian. Ya. Ya, lanjut. Ada pertanyaan sebelum selanjutkan ada? Ada? Sebelum kita lanjutkan ke hukum Kirchhoff. Hati-hati penulisan Kirchhoff ya. Kirchhoff itu hanya 2, F-nya 2. Kirchhoff ya. Penulisannya, bisa kalian lihat jangan sampai salah. Tuliskan di dalam mengajar hanya 2, F-nya 2. Kirchhoff ya. Kirchhoff. Itu hanya 2, F-nya 2. Ya, seperti saya katakan tadi dalam rangkaian paralel berlaku hukum Kirchhoff, arus yang masuk sama dengan yang keluar. Ya, makanya sebenarnya di fisika itu kita sudah diajarkan bagaimana kita tidak bisa korupsi. Ya. Karena akan ketahuan berdasarkan hukum Kirchhoff yang pertama ini yang masuk berapa, yang keluar berapa. Kan ngeceknya gampang. Ya, jadi hukum Kirchhoff itu kita sudah ajarkan supaya kita belajar jujur ya. Jadi yang masuk berapa, yang keluar berapa. Ya, kita lihat aja kalau misalkan dikasih dana proyek sekian, ya dicek lagi keluarnya berapa, ternyata nggak cocok, berarti dia korupsi. Gitu. Ya, jadi kita nggak bisa secara alamiah itu sudah diajarkan jujur ya. Jadi kita nggak bisa korupsi karena akan ketahuan yang masuk harus sama dengan yang keluar. Dicek yang masuknya misalkan 10 miliar, yang keluarnya sama nggak 10 miliar. Kalau nggak sama berarti dia sudah korupsi. Atau manipulasi data kan ketahuan nggak bisa. Karena hukum Kirchhoff ini jelas dia kemana alirannya gitu. Nggak bisa menipu. Ya, alirannya kemana, kwitansinya mana gitu. Diceklah semuanya, nggak ada ya korupsi. Gitu. Jadi harus yang masuk sama dengan yang keluar. Bisa kalian lihat, yang masuk 7, yang keluar 2 dan 5. Jadi 2 tambah 5 hasilnya 7. Jadi yang masuk, jadi definisinya, jadi arus yang menuju suatu titik cabang, harus sama dengan kuat arus yang meninggalkan titik cabang tersebut. Ya, jadi sigma I yang masuk sama dengan sigma I yang keluar. Ayo lanjut. Ya, jadi yang masuk sama dengan yang keluar. Nah ini kalau dia seri biasa, nah, jadi masuknya sama aja ya, karena ini tidak ada yang bercabang ya. Jadi kalau seri I-nya sama, I-nya sama. Ayo lanjut. Ya, tidak ada cabang, berarti harusnya sama. Kalian bisa lihat tadi dari logika bahwa kenapa ya yang seri itu I-nya sama karena harus sama yang masuk dan yang keluar sama, sehingga yang masuk berapa keluar, karena cabangnya nggak ada
Itulah sebabnya kenapa secara logika berdasarkan hukum Kirchhoff pertama itu yang masuk sama dengan keluar. Jadi kalau seri itu jadi nggak ada cabang, berarti otomatis langsung I-nya sama. Itu logika secara seri. Ayo lanjut. Nah, kita lanjutkan dengan hukum kedua Kirchhoff. Ya, hukum kedua Kirchhoff, ya. Nah, hukum kedua itu jumlah GGL dan penurunan beda potensial dalam rangkaian tertutup sama dengan 0. Jumlah GGL dan penurunan beda potensial dalam rangkaian tertutup sama dengan 0. Ya. Saya ulangi. Jumlah gaya gerak listrik dan penurunan beda potensial dalam rangkaian tertutup sama dengan 0. Nah, bisa saja nanti rangkaian loopnya itu bisa satu ruang, bisa juga beberapa ruang. Nah, kalau di SMA itu kan kalian bisa diajarkan satu ruang dan 2 ruang. Nah, cuma ada perjanjian di sini. Ya, ada perjanjian. Kalau kita misalkan, ya ini perjanjian ya. Kalau arus dari kutub positif ke kutub negatif, itu GGL-nya positif. Ya. Kalau arus mengalir dari kutub positif ke kutub negatif, GGL-nya positif. Sebaliknya, kalau arus mengalir dari negatif ke positif, itu GGL-nya negatif. Ya. Kalau kita masukkan ke rumus sigma GGL, tambah sigma I kali R sama dengan 0, apabila nanti I-nya kita dapatkan positif, berarti pemisahan kita benar. Apabila kita dapatkan I-nya negatif, berarti pemisahan kita salah. Berarti arusnya harus dibalik, arahnya dibalik. Yaitu saya ulangi, di dalam rangkaian tertutup hukum kedua Kirchhoff, itu kalian harus paham bahwa kalau arus mengalir dari positif ke negatif, GGL-nya positif. Kalau arus mengalir dari negatif ke positif, GGL-nya negatif. Seandainya I-nya kalian dapatkan positif, berarti pemisahan sudah benar. Kalau I-nya didapat negatif, berarti pemisahan kita salah. Harus dibalik arahnya. Ayo silakan, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Tidak ada, Prof. Nah, kalau di dalam arus ini, misalkan kita anggap dia searah jarum jam. Kita anggap arah arusnya searah jarum jam. Dari sigma GGL ditambah sigma kali R sama dengan 0. Berarti di sini kita anggap searah jarum jam. Berarti dia yang pertama kita lihat, dia dari kutub positif ke negatif. Jadi dia plus 6. Ya, plus 6. Plus 6, min. Nah, ini dari min ke positif. Min 24 sama dengan I kali 12 ditambah 8. Ya, itu dalam rangkaian tertutup. Ya, saya ulangi. Maka nanti di sini dari sigma GGL ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Ya, jadi sesuai dengan perjanjian, kita anggap harusnya searah jarum jam. Ternyata arus mengalir dari yang 6 itu, lihat 6, jadi positif ke negatif. Berarti dia dari positif ke negatif. Jadi dia plus 6, lanjut ke GGL yang kedua, dari min ke positif, dari min 24. 6 min 24 sama dengan I kali 12 ditambah 8. 12 tambah 8 berapa? 20. 20. 6 min 24 berapa? Min 18. Ya, jadi 6 min 24 ditambah I kali 20 sama dengan 0. Sangi 20I sama dengan 18. 20I sama dengan 18. Berarti I berapa? 18 per 20. Sama-sama dibagi 2. 9 per 10. Atau 0,9 ampere. I-nya positif. Berarti pemisahan kita benar. Berarti pemisahan kita benar. Saya ulangi. Tadi sigma GGL ditambah sigma IR sama dengan 0. 6 min 24 sama dengan ditambah I kali 20 sama dengan 0. Ya, min 18 plus 20I sama dengan 0. Sehingga 20I sama dengan 18. Sehingga I sama dengan 18 per 20 atau 9 per 10 atau 0,9 ampere.
tandanya positif berarti pemisalan kita benar. Saya ulangi, seandainya nanti paling ke kamar paling atas ya, lihat paling atas. Di titik kirinya A, di titik kanannya B ya. Di titik kirinya A, di titik kanannya B. Berapakah tegangan antara A dan B? Misalkan tanyakan begitu ya. Berapakah tegangan antara A dan IB? Berarti kalian harus kalikan itu. Tegangan AB berarti I kali 12 ditambah 6. Ya. I kali 12 ditambah 6. Coba 0,9 kali 12 berapa? 0,6 kali 12 berapa? Ditambah 6. Itulah tegangan antara A dan B. Gitu. Ya. Nah, itu caranya. Karena kadang-kadang bisa juga di dalam masuk perguruan tinggi, masuk ikut olimpiade. Ya, jadi pertanyaannya biasanya bersambung. Pertanyaan bersambung. Tapi pahami dulu konsep dasarnya. Pahami dulu konsep dasarnya. Kalau rangkaian tertutup, sigma GGL tambah sigma kali R sama dengan 0. Ingat perjanjian tadi. Ya, kalau arus mengalir dari yang kita misalkan dari positif ke negatif, GGL-nya positif. Negatif ke positif, GGL-nya negatif. Kalau I-nya positif, pemisalan kita benar. Kalau I negatif, pemisalan kita salah. Harus dibalik. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ini ada? Itu tadi kita sudah belajar hukum pertama, kedua Kirchhoff, dan listrik dinamis. Sudah banyak yang kita pelajari sebenarnya. Kalau di SMA itu bisa ini menghabiskan 4 jam. Ya, 4 jam. 4 jam. Ayo lanjut, yuk. Ya, nah itu tadi ketemunya 1,09. Saya tanpa kalkulator langsung bisa tahu bahwa hasilnya 0,9 ampere. Ya, itu hasilnya sama dengan pemisalan saya tadi. Hasilnya sama. Ya, hasilnya sama. Lanjut, kita lihat di sini bagaimana dia kalau dua loop. Ya. Kalau dua loop, kitalah yang misalkan yang pertama itu loop 1, misalkan loop kedua. Ya. Nah, kalau ada dua loop seperti ini, kalian harus ambil satu titik cabang. Ya, ambil titik cabang untuk menentukan hukum pertama Kirchhoff. Kalian bisa lihat kita ambil titik cabang yang paling kiri di titik B. Kalian kita lihat yang paling ini ada rangkaian, bisa lihat A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F. Nah, kita anggap misalkan yang melalui titik B itu ada IA dan IB. Keluarnya yang atas itu apa? IH ya. Nah, sehingga IH itu adalah IB ditambah IA. Ya, IH itu berarti adalah IB ditambah IA. Jadi yang masuk sama dengan yang keluar. Yang masuk titik B itu adalah IA dan IB. Keluarnya IH. Nah, kalau kita anggap arah arusnya searah dari jam, ya, dari loop 1, loop 2, ya. Saya ulangi, langkah kerjanya kalau ada nanti 2 loop, ya ada 2 loop, kalian harus ambil satu titik cabang untuk menentukan hukum pertama Kirchhoff. Setelah itu, baru kita buat bagi menjadi 2 ruangan. Misalkan yang pertama ruang 1, yang kedua ruang 2. Nah, di tiap-tiap ruang itulah kalian gunakan hukum kedua Kirchhoff. Baik ruang 1 dan ruang 2. Nah, dari ketiga rumus itulah kemudian kita substitusi. Sehingga nanti IA, IB, dan IH kita dapatkan. Tapi jangan lupa tadi perjanjian. Harus dari kutub positif ke negatif, GGL-nya positif. Kalau arus dari negatif ke positif, GGL-nya negatif. Nah, coba kita lihat loop pertama. Tadi setelah kita tentukan, nah itu IH. Ya. Nah, setelah tadi kita tentukan hukum pertama bahwa IH sama dengan IA ditambah IB. Nah, kalau loop 1 berarti kalau kita anggap dia searah IH itu berarti dia
antara E dan B, lihat di antara B, C, D nggak ada tegangan. Ya, nggak ada GGL di situ. Yang ada GGL-nya adalah E dan B. Ya, sehingga nanti hukum pertama Kirchhoff akan berlaku gini. Ya, sigma GGL tambah sigma IR sama dengan 0. Jadi min 12 ya. Min 12 ya ditambah itu 1,2 ya. 1,2 kali IH ditambah 0,01 kali IB. Sehingga nanti di situ min 12 ditambah 1,2 kali IH ditambah 0,01 kali IB. Sama dengan 0. Sehingga nanti 1,2 IH ditambah 0,01 IB sama dengan 12. Itu persamaan 2. Tadi yang pertama, IH sama dengan IB ditambah IA. Yang kedua tadi kita dapatkan bahwa 1,2 IH ditambah, karena arahnya searah, bisa lihat IH dan IB itu searah jarum jam. Ya, IH dan IB searah sehingga dia positif. 1,2 kali IH ditambah 0,01 IB sama dengan 12. Itu persamaan 2. Tadi yang pertama, saya ulangi, yang pertama tadi IH sama dengan IB ditambah IA. Yang kedua kita dapatkan yaitu 1,2 kali IH ditambah 0,01 kali IB sama dengan 24. Itu 12. Itu persamaan 2. Nah, persamaan 3 kalian lihat. Persamaan 3 kita lihat loop 2. Di loop 2, IB berlawanan arah. IA-nya searah jarum jam. Nah, di loop kedua ada 2 GGL, yaitu 14 dan 12. Baik, kita ikutin perjanjian. Di loop kedua, itu di 14 volt, itu dia dari negatif ke positif. Lihat IA. IA arahnya ke kiri. Sehingga dia, itu sebenarnya kalau kita perhatikan E, F, A, B, E, F, A, B, itu berarti dia dari kutub negatif ke positif. Jadi dia min 14. Sigma GGL tambah sigma IR sama dengan 0. Jadi min 14. Terus lanjutkan. Dia dari, bukan, jangan biarkan. Ya, lanjutkan, jadi dia 12. Ya, jadi min 14 plus 12 ditambah 0,1 kali IA. Min 0,01 IB. Kenapa IB-nya min? Karena berlawanan jarum jam di loop kedua. Tapi di loop pertama tadi dia searah. Kita lihat di loop pertama IH dan IB searah. Tetapi di loop kedua yang searah jarum jam cuma IA. IB-nya berlawanan sehingga dia negatif. Sehingga nanti di situ dia menjadi min 14 ditambah 12 ya. Ditambah 0,1 kali IA min 0,01 IB. Nah, digeser, jadi nanti dia 14, min 14 tambah 12 berapa? Min 14 tambah 12 berapa? Min 2. Min 2. Jadi nanti 0,1 IA ditambah 0,01 IB sama dengan 2. Min digeser jadi 2. Plus ya. Min 2 geser jadi 2. Nah, itu persamaan 3. Nah, dari persamaan 1, 2, dan 3 inilah disubstitusi sehingga nanti IA, IB, dan IH ketemu. Substitusi. Ya, tapi karena kalian sudah belajar matriks, maka bisa juga menggunakan matriks ya. Ya, determinan. Kalau kalian sudah belajar matriks determinan, maka bisa juga IA, IB, dan IH bisa dicari dengan determinan. Ayo lanjut. Nah, itu tadi caranya mencari masing-masing arus dalam rangkaian tertutup yang lebih dari satu loop. Tapi ingat perjanjian yang dibuat. Ya, dulu waktu saya SMA nggak diajarkan. Ya, demikian pula waktu kuliah nggak dapat. Akhirnya saya belajar sendiri. Saya belajar sendiri dari buku Sum Series. Karena di situ konsepnya bagus sekali ya. Saya paham ketika saya semester keberapa ya?
Saya begitu 3 bulan di Jakarta sudah diajarkan ngeles oleh kakak saya supaya saya bisa mandiri, tidak tergantung dari orang tua gitu. Jadi malu juga karena saya fisikanya dari SMA itu tidak bagus karena guru saya. Bagaimanapun sebenarnya hasil yang kita dapatkan tergantung dari guru kita. Ya, guru saya di SMA itu nggak ngerti, ya dia hanya tamatan D1. Seperti saya katakan dari awal, kasihan dia cuma tamatan D1, jadi fisikanya nggak ngerti. Ya, kalian bisa bayangkan yang terdiri dari 10 bab di kelas 1, paling dia bisa menyampaikan 2 bab, yang sisanya nggak bisa. Demikian pula kelas 2, ya sering nggak masuk, ya materi nggak sampai. Jadi kasihan masih siswanya sebenarnya. Jadi saya diterima di IKIP Jakarta dulu saya bersyukur sekali, ya karena saya nggak dalam ibarat berperang itu senjatanya nggak lengkap gitu. Jadi ada yang kurang gitu. Ya banyak sekali kekurangan saya guru di SMA itu, walaupun SMA saya SMA top. Ya tapi gurunya yang bagus itu tapi ya gurunya bagus tapi saya nggak dapat karena dia banyak natar ya. Waktu itu kebetulan beralih dari ilmu kursudut, aljabar, beralih menjadi matematik. Sehingga dia jago matematik, jadi natar kemana-mana gitu. Jadi saya dikorbankan. Jadi yang ngajar itu jadi guru baru, jadi nggak paham benar dia. Nah, jadi itu cerita. Ayo lanjut. Nah ini kalian bisa lihat sebenarnya kalau mau belajar tentang ini, ya berbicara ampere meter, galvanometer, kita harus paham dulu hukum gaya Lorentz ya. Nanti akan saya bahas lagi di gaya Lorentz ya. Jadi sebenarnya penerapannya di sini ya. Penerapannya di sini. Di ampere meter dan voltmeter ya. Ada kalanya galvanometer mengukur kuat arus yang terbatas. Bagaimana caranya supaya mengukur arus lebih besar? Demikian pula voltmeter. Jadi ada kalanya yang digunakan itu untuk mengukur tegangan terbatas. Kita ingin tegangan yang lebih tinggi. Bagaimana caranya supaya bisa mengukur lebih tinggi gitu. Ayo lanjut. Nah ini kalian harus paham bahwa untuk mengukur keluar arus yang melalui suatu beban itu harus disusun seri. Kenapa? Karena kalau dia seri arusnya sama. Sehingga nanti arus yang terbaca di ampere meter atau galvanometer itu sama dengan yang melalui bahan tersebut. Ya. Jadi saya ulangi, nanti kalau dalam praktek di lab, kalau disuruh masang ampere meter itu harus seri dengan bebannya. Ya, lanjut. Ya, beda dengan kalau dia mengukur tegangan. Ya. Kalau tegangan itu diukur disambung dengan paralel terhadap beban yang kita ukur tegangannya. Kenapa? Karena kita ingat konsep paralel, tegangannya sama. Jadi kalau tadi mengukur arus disusun secara seri, karena kalau seri arusnya sama. Ya, kalau mengukur tegangan kita harus susun paralel. Karena kalau paralel tegangannya sama. Ayo lanjut. Lanjut. Ini kemarin ini sudah nih, saya kemarin sudah gabung ya. Ternyata ada penjelasan lagi di sini kalau di kapasitor ya, ya. Kalau dia paralel ya itu pembagi muatan ya, pembagi muatan. Kalau tadi resistor dia pembagi arus. Kalau kapasitor pembagi muatan ya, pembagi muatan. Ya, itulah sebabnya kalau dia paralel, kenapa kita harus cari dulu muatan utama, baru kita cari tegangan paralel, baru kita ketemu muatannya masing-masing. Ya, kalau paralel dia kapasitor penggantinya di jumlah biasa karena tegangannya sama. C paralel, C1 tambah C2 tambah C3. Tadi kalau hamatannya paralel dia seperti jadi kebalikan antara kapasitor dan resistor. Ayo lanjut. Nah, ini sudah jelaskan bahwa kalau seri pembagi tegangan, muatannya sama.
kapasitas penggantinya jadi sama dengan 1/1 dan seterusnya. Ini kemarin sudah ya, lanjut. Sudah saya jelaskan. Nah ini hati-hati bahwa kapasitor itu sebenarnya tidak bisa dilalui arus arah, kecil sekali ya, kecil sekali. Kalian bisa lihat di situ ya, ada rangkaian antara resistor dan kapasitor. Ya, resistor dan kapasitor. Kapasitor itu kalian masih ingat definisinya bahwa dua keping sejajar diberi muatan sama besar, tetapi tandanya berlawanan. Tapi tadi kalau kita ingat sumber arus arah, satu pendek, satu panjang. Kalau kapasitor, panjangnya sama. Jadi hati-hati, gambar-gambar, notasi-notasi yang ada di fisika, karena kalian tahun guru fisika, hati-hati dalam penggambaran. Ya, jangan membuat sendiri, karena ini adalah perjanjian internasional. Ya, jangan membuat notasi-notasi sendiri. Ya, sehingga nanti kalau siswanya ganti guru tidak membingungkan, ya tidak membingungkan. Nah, jadi di sini aliran muatan yang mengalir di dalam suatu rangkaian RC yang dihubungkan dengan sumber arus searah, maka Q sama dengan Q0 1 min E per T per RC ya. T itu waktu ya. Nah, ini ada juga konstanta waktu ya. Konstanta waktu tau R kali C. Ya, R kali C. R kali C, kalian bisa lihat muatan yang tersimpan dalam kapasitor bisa naik dulu, baru itu mendatar. Mendatar. Itu muatannya kalian bisa lihat. Setelah dia jenuh, dia baru mengalirkan arus. Kalau itu nggak bisa dia. Ya, setelah jenuh dia baru mengalirkan arus. Karena ingat bahwa kapasitor itu dia gunanya untuk menyimpan muatan. Ya, secara alamiah itu dia sulit dilalui oleh arus arah. Ya, dia bisa dilalui oleh arus bolak-balik. Ya. Nah, itu kalian bisa lihat kalau ada arus RC, ya, muatan yang tersimpan itu bentuknya adalah eksponensial. Ya, Q sama dengan Q0 1 min E pangkat T per RC. Nah, tetapan waktu, ini RC disebut dengan tetapan waktu. Lanjut. Ya. Ini muatan. Pak, jam berapa ya, Pak? Hah? Jam berapa? Jam 7. Jam 11.44. 11.44. Coba balik ke atas, balik ke atas. Itu rangkaian RC ya. RC terus bawahnya. Nah, ini tetapan waktunya sama. Jadi kalau kita lihat pada kapasitor itu ya, itu pada rangkaian RC dia menurun dia kalau fungsi waktunya menurun. Ya. Menurun karena kalau kita lihat di dalam definisi bahwa dia menyimpan muatan, jadi begitu dialirkan maka dia akan muatannya berkurang terus, berkurang ya. Ya, seiring dengan waktu ya muatannya berkurang secara eksponensial, karena itu kalian lihat Q sama dengan Q0 E pangkat min T per RC. Bisa lihat bentuknya pengurangan. E pangkat min itu berarti dia pengurangan. Ya. E pangkat min T per RC kan sama saja dengan Q sama dengan Q0 per E pangkat T per RC. Jadi T-nya itu waktu, pemasangan berapa detik, ya dia pengurangan muatannya secara eksponensial. Ya, pengurangan muatannya secara eksponensial. Ya, lanjut. Coba lihat yang atas, ulangi lagi. Yang atas. Yang atas itu hati-hati muatannya pada kapasitor. Ya, demikian. Lanjut di bawahnya. Setelah dihubungkan, bisa kalian lihat. Nah, itu sumbernya nggak ada. Yang bawah kalian lihat, yang atas lihat
Yang atas balik lagi. Nah, itu ada sumbernya. Ya, ada sumbernya. Ya, ada sumbernya. Dirangkaikan dengan RC. Jadi muatan yang tersimpan itu dia bertambah Q0 kali 1 min E pangkat min T per RC. Tetapan waktunya T sama dengan R kali C. Nah, di bawahnya lihat. Lanjut bawahnya. Nah, itu sumbernya nggak ada. Hanya R dihubungkan dengan C. Tapi ingat bahwa kapasitor fungsinya untuk menyimpan muatan. Nah, kalau dihubungkan dengan resistor, maka akan terjadi pengurangan muatan. Q sama dengan Q0 E pangkat min T per RC. Tetapan waktunya sama ya, R per C. Ya, cuma Q-nya yang berbeda. Kalau tadi dihubungkan dengan sumber, kalau ini tidak dengan sumber. Makanya hati-hati. Dilihat besok soalnya apakah ada sumbernya atau tidak. Lanjut. Ya, lanjut. Itu bisa dilihat penerapannya. Ayo terus. Ini bisa dibaca, lanjut. Sudah habis, Prof. Oh, habis ya. Ada pertanyaan, silakan. Itulah tadi listrik dinamis, hukum Kirchhoff, sedikit arus bolak-balik. Sedikit arus bolak-balik. Ya. Ya, kemudian tadi dilanjutkan tadi kapasitor, bahwa tadi kemarin saya sudah bahas sekaligus di kapasitor. Dia rupanya dibahas di sini. Mungkin ada kaitannya tadi dengan hambatan seri paralel sehingga menjelaskannya satu paket gitu. Jadi di sini dibahasnya. Saya lupa nih bahwa dia dijelaskannya di sini. Tapi saya jelaskan kemarin sama aja. Ketika membahas kapasitor supaya dia terintegrasi. Kalau ini kan terputus jadinya, terputus tapi tidak terpisah jadinya gitu. Jadi nyambung juga supaya paham perbedaan antara di resistor dengan kapasitor. Dia terbalik. Gampang sebenarnya, tidak terlalu sulit ya. Tidak terlalu sulit. Kalau kalian perhatikan kata-kata saya tadi, ya itu tidak terlalu sulit. Ya, ada pertanyaan silakan. Halo, adik-adik mahasiswa ada pertanyaan silakan. Saya belum ngasih contoh karena ini laptop saya bermasalah ya. Ini laptop saya bermasalah. Bukan laptopnya sebenarnya, WiFi-nya nih yang jaringannya kurang tidak konstan ya hadirannya. Ada silakan, kalau ada silakan. Tidak ada, Prof. Baik, kalau tidak ada nanti peta konsepnya akan saya kirim melalui Tio. Nanti kelompok 2 baru Tio ya. Kelompok 2 ya Tio. Iya, Prof. Kelompok 2. Ya. Silakan, nanti saya kirim ke Tio. Nah, tolong dulu soal-soal yang tadi yang ada di PowerPoint tadi diterjemahkan. Nah, di atas nanti taruh peta konsep saya, baru soal ini, baru nanti soal yang saya kasih minggu depan. Karena ini maaf, laptop saya WiFi-nya tidak konstan, sehingga tidak bisa saya membuat soal dari laptop ini. Ya. Itu yang bisa saya berikan hari ini. Akan saya segera kirim ke WA-nya Sitio mengenai mind mapping dari materi yang tadi. Ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada, Prof. Baik, kalau tidak ada, saya akhiri dulu. Jaga kesehatan sampai ketemu minggu depan. Itu Tio, minggu depan ya Tio? Seminggu ya? Iya, Prof. Minggu depan. Itu berkali-kali saya pesan sama kalian ya, supaya kan ini daring, serius, jangan sampai seperti UTS itu semua ada yang diketahui, ditanya jawab, nggak jawab kan berarti ketahuan dia nggak perhatikan saya. Ya, nggak sama sekali nggak bisa jawab kan berarti ketahuan DSM-nya gimana gitu. Itu yang saya sayangkan. Saya masih berbaik hati, saya kasih nilai. Ya, jadi kalian bisa lihat sendiri. Pesan saya, tolong jangan lagi ada jawaban yang persis sama. Saya udah, jadi jangan itu saya ya ambil sampel 10 aja ketahuan itu. Ambil sampel 10, ketika saya periksa, oh ini jawaban sama. Nah, kan jawaban sama saya kan nggak tahu siapa yang disontek atau menyontek. Ya, sehingga nanti kalau kalian nuntut berbahaya. Kalau menurut saya jawaban kalian dengan sini sama. Ya, kalau nanti Pak Joko atau Pak Riser ada jawaban yang sama itu dikasih 0. Ya, dikasih 0 oleh dia. Ya, kalian yang berbahaya. Saya pesan kepada ada beberapa dosen yang karakteristiknya kalau jawabannya sama, itu dikasih 0.
Ya, itu pesan saya, jangan sampai nanti ketemu yang dosen yang agak saklek, itu kalian berbahaya. Ya, jangan coba-coba jawabannya sama, akan berisiko. Ya, jadi itu pesan saya, kalau nanti ketemu dosen yang masih muda-muda tuh hati-hati. Nanti kalian dikasih 0. Ya, kasihan gitu. Udah capek-capek kuliah, kasih 0 kan bahaya gitu. Kuliah, tulis diketahui, ditanya jawab kan ketahuan. Masa nggak satu pun dari ketiganya itu nggak bisa, kan ketahuan sekali. Nggak, berarti nggak perhatikan ya. Laptopnya nyala, wah, orangnya kemana saya nggak tahu gitu. Ini kalau nggak konsisten sendiri sulit. Itu Tio yang bisa saya berikan hari ini, nanti langsung saya kirim ke WA ya. Ya, baik, Prof. Baik, jaga kesehatan, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih, Prof. 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 Terima kasih, Prof.